Ibu bapak jamaah sholat subuh ya Masjid Nur Huda 19 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin Allah di hari yang ke-20 di bulan Ramadan ini kita masih senantiasa diberikan segala nikmat-nikmatnya, nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan segala ibadah kita di bulan Ramadan. Dan semoga ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ada video yang cukup viral 2 bulan yang lalu kira-kira sebelum Ramadan terkait dengan fenomena Go Vegan. Mungkin ada yang pernah melihat di sosial medianya yang mengkampanyekan salah satu beberapa poin ya, yang kemudian dikampanyekan adalah misalnya hewan adalah teman, bukan makanan. Kemudian juga ada yang dikampanyekan yang lain adalah semua hewan ingin hidup dan berhak hidup. Ada juga yang mengatakan jangan membuli hewan. Semua hewan nggak ada yang mau dieksploitasi. Dan hal lain yang juga diungkapkan dalam kampanye-kampanye itu adalah ini semua disebut hukum permintaan dan penawaran. Kalau Anda benar-benar berempati, go vegan. Cuplikan-cuplikan video tentang gerakan Go Vegan itu kemarin beberapa bulan lalu sempat viral begitu di sosial media, dan mungkin kemudian juga mungkin sebagian dari influencer menulis itu atau mungkin merespon itu. Sebetulnya apa itu vegan gitu Bapak? Ada sebagian dari kita yang memang secara biologis alergi begitu dan juga dalam konteks kesehatan ya, ini memang alergi memakan makanan yang berunsur daging ataupun hewani. Saya kira dalam konteks ini sangat bisa dimaklumi ketika kemudian dia memilih menjadi seorang vegetarian atau vegan. Artinya orang yang tidak memakan daging gitu ya. Tetapi ibu bapak yang dirahmati Allah, ternyata vegan menjadi sebuah bergeser menjadi filosofi hidup yang kemudian berkembang menjadi lebih pesat lagi di tahun 70-an hingga kemudian di era modern hari ini. Ini adalah sebuah filosofi hidup ketika orang menolak mengeksploitasi hewan katanya dalam bentuk apapun, baik kemudian itu dimakan atau mungkin dijadikan pakaian atau yang dikenakan gitu, misalnya sepatu, sabuk dan sebagainya, pun juga untuk tujuan yang lain. Dulu awalnya sebetulnya vegetarian di awal-awal mungkin abad 19-an, 20-an itu adalah sebetulnya doktrin agama atau keyakinan, bahkan mungkin sebelum itu ya, saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan Jainisme, Hinduisme atau Buddhisme, itu mereka mungkin sebagian dari mereka meyakini tentang vegetarian itu, tidak boleh memakan hewan begitu ya. Tetapi kemudian ini bergerak menjadi sebuah gerakan global, menjadi sebuah ideologi. Nah, ini yang menarik sekali. Jadi sebuah ideologi yang sebetulnya poinnya adalah dia ingin mendukung kesejahteraan hewan, tetapi dengan cara yang ekstrim gitu ya. Jadi ada sebuah pergeseran dari vegetarian menjadi vegan gitu. Nah, menurut literatur ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau vegetarian, seseorang yang merasa dirinya vegetarian itu terkadang masih mengkonsumsi telur ataupun susu. Tetapi kalau vegan itu dia tidak memakan semua produk hewani gitu ya.
Bahkan madu itu pun tidak dikonsumsi. Alasannya adalah dia ada unsur hewaniah, begitu. Nah, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Islam memandang fenomena ini? Gitu ya. Di Al-Maidah ayat 87, ya, Allah menegur sikap manusia atau sikap manusia yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini dia. Alasannya apa? Ya bisa jadi tradisi, alasannya karena mungkin sumpah ataupun komitmen pribadi, ataupun anggapan kesucian yang berlebihan. Ini misalnya di Al-Maidah 87, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini poin pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini poin pertama. Artinya sebetulnya hewan itu juga sesuatu yang halal untuk kemudian kita bisa konsumsi. Kenapa kemudian kita mengharamkan apa yang dihalalkan? Kecuali memang dalam konteks tadi darurah, sehingga ada masalah kesehatan. Poin kedua, dalam An-Nahl ayat 5 dan 6, wal an'amu khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun, ya. Dan hewan ternak telah diciptakan Allah untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Ini kata Allah. Jadi hewan diciptakan oleh Allah ini juga ada maksudnya, ada kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh manusia dengan memanfaatkan itu. Menghangatkan hewan-hewan itu bisa menghangatkan pakaian, dibuat sebuah misalnya jaket gitu ya, atau ya di beberapa wilayah yang cukup dingin. Juga menghadirkan manfaat untuk sebagai bahan makanan. Nah, selain itu di Al-Mu'minun 21, dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari apa yang ada di dalam perutnya, dan padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Kita mengambil susu dari hewan, kita mengambil madu dari hewan, dan itu baik untuk kita. Ada manfaat yang bisa dipergunakan. Begitu juga dagingnya dan sebagainya, yang itu memang bisa dimakan. Allah memperbolehkan itu. Dan hal lain adalah manfaat hewan bagi manusia dalam Yasin ayat 72 terutama. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, maka sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya menjadi makanan. Jadi menjadikan hewan sebagai tunggangan itu pun juga sebetulnya bagian dari apa yang Allah perbolehkan, pun juga untuk dimakan. Nah, maka banyak sekarang tadi saya katakan vegan ini menjadi satu ideologi. Maka ketika gerakan menyayangi hewan ini kemudian menjadi sangat ekstrim, ya. Ketika orang mengendari hewan itu kemudian dikatakan eksploitasi. Nah, tentu harus dilihat dulu. Kalau hewannya nggak dikasih makan, nah misalnya di kebun binatang tidak dikasih makan tapi dipaksa untuk ditunggangi, nah itu beda lagi. Nah, itu baru eksploitasi. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, dan bagaimana sebetulnya kalau tadi berdasarkan ayat Al-Quran, syariat Islam ini memandang terkait dengan hewan. Dalam Islam kita punya kewajiban berkorban. Sholli li rabbika wanhar. Nah, ini juga cukup banyak yang menyerang ya kalangan vegan yang kemudian sangat menyayangi hewan itu. Dianggap Islam ini eksploitatif pada hewan. Kok sadis menyembelih hewan dan sebagainya. Bagaimana tidak? Itu memang syariat kita, gitu ya. Dan Allah juga menjelaskan itu. Termasuk juga bagaimana kalau kita nggak ada hewan, bagaimana membayar dam ketika kita akan menunaikan haji tamattu. Kita umroh dulu sebelum haji dan sebagainya. Dan berkurban ini juga sebagai syiar Allah. Dan kalau kita telah dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran,
Sebetulnya Islam ini mengedukasi etika kita, etika Islam dalam terhadap hewan. Sebagai contoh, Rasulullah memerintahkan agar kita mempertajam pisau saat menyembelih. Nah, itu bagian dari etika terhadap hewan. Kemudian larangan menyakiti hewan sebelum menyembelih. Larangan menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka sebagai penutup, ya tentu kita ingat juga bagaimana seorang kisah seorang perempuan yang diceritakan dalam riwayat itu adalah seorang pelacur. Dia diampuni dosanya karena kemudian memberi minum hewan yang kehausan dengan terompah, ya, misalnya. Dan kita tahu hewan ini halal, ya, kemudian dan boleh disembelih. Ya, namun tentu ada etika Islam yang harus kemudian diperhatikan. Dan tadi ada banyak sekali etika Islam yang Islam juga mengatur itu semua. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan hewan. Dan kemudian tidak melihat sesuatu menjadi sangat ekstrim begitu ya. Saya kira itu sedikit yang semoga bermanfaat untuk kemudian kita renungkan perihal fenomena gerakan vegan yang kemudian menjadi semakin ekstrim, yang kemudian tidak lagi melihat maslahat dari hewan yang sebetulnya itu dihadirkan untuk manusia. Tapi tentu manusia sebagai khalifah fil ard harus kemudian bagaimana bijak memberikan kesejahteraan hewan yang seharusnya. Saya kira itu, mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.